kembali dalam pelajaran PJJ atau KBM online ini dengan mata pelajaran hari ini, pelajaran produktif multimedia desain grafis percetakan untuk kelas 11 ya. Kali ini di pelajaran kelas 10 kita sudah dapat tentang pelajaran dasar desain grafis. Grafis percetakan ini adalah satu pengembangan dari dasar desain grafis. Jadi dasar desain grafis yang sudah kita pelajari di kelas 10 itu kita kembangkan dalam suatu suatu hal yang bidang yang kita banyak yang digeluti oleh masyarakat ini, bidang-bidang percetakan ya. Sebetulnya desain grafis ini arahnya banyak gitu loh. Kalau misalnya dari dasar desain grafis yang sudah kita kuasai, kita mau ambil alih ke editor atau fotografi atau editor film dan lain. Nah, kali ini pelajaran yang untuk kita kembangkan karena nanti orientasinya ke bisnis desain grafis percetakan. Nah, kita coba saya terangkan sedikit ya. Desain grafis itu apa? Desain grafis adalah suatu bentuk komunikasi visual yang menggunakan gambar. Jadi untuk menyampaikan informasi tentang info-info lain yang berhubungan dengan misalnya info tentang produk dan lain sebagainya, itu disampaikan dalam bentuk visual. Dalam desain grafis ini, teks dianggap sebuah gambar karena merupakan perpaduan atau abstraksi simbol-simbol yang bisa dibunyikan. Jadi desain grafis diterapkan dalam desain komunikasi dan fine art. Dalam definisinya sendiri, desain grafis adalah seni lukis atau gambar terapan. Terapan itu kayak semacam pengembangan yang memberikan kebebasan kepada desainer perancang untuk memilih atau menciptakan elemen seperti ilustrasi, foto, tulisan, garis, di mana ini terdapat permukaan yang tujuan untuk diproduksi dan dikomunikasikan sebagai sebuah pesan dan tujuan. Gambar maupun tanda yang digunakan dalam berupa tipografi atau huruf atau media seperti gambar fotografi diterapkan dalam dunia periklanan, packaging, perfilman dan lain-lain. Pendapat beberapa tokoh seperti kamu lihat di layar, menurut Suyanto, menurut Jessica Harper, menurut Dan Siombing, coba kita lihat mana yang agak cocok. Menurut Dan Siombing, menurut Bapak adalah desain yang terakhir. Desain grafis mempekerjakan berbagai elemen seperti marka, simbol, urian verbal yang divisualisasikan lewat tipografi dan gambar yang baik dengan teknik fotografi ataupun ilustrasi. Elemen-elemen tersebut diterapkan dalam dua fungsi sebagai perangkat visual dan perangkat komunikasi. Untuk yang ini kamu bisa lihat nanti di buku juga ada ya. Kita lanjutkan. Ini menurut dari desainer asing Michel Kroger. Kategori desain grafis itu dibagi 5. Nah, ini desain grafis. 1, printing. Nah, ini printing yang akan kita pelajari saat ini, yaitu desain grafis percetakan. Jadi itu bagaimana membuat desain buku, bagaimana membuat cover majalah, poster, booklet, leaflet, flyer, pamflet, periklanan, display yang sejenis. Nah, itu
di istilahnya apa ya, digital printing. Kedua, kategori desain grafis yang ke arah web design, hanya berisi desain web. Kemudian kategori film termasuk CD, DVD, CD multimedia dan promosi. Nah, pembuatan film yang bertujuan untuk promosi termasuk kategori desain grafis. Identifikasi logo, desain produk, pemaketan dan lain sejenisnya. Kita boleh mengerucut lagi, yaitu tentang desain grafis percetakan. Jadi saat ini desain grafis banyak sekali dimanfaatkan oleh sebagian keperluan seperti membuat company profile, brosur, kartu nama, poster, logo, cover, novel, serta sebagainya. Jadi cover itu kan ada, novel itu ada cover depan ilustrasinya, itu yang kita buat menggunakan desain grafis. Jadi tidak bisa dipungkiri kalau desain grafis sendiri berkaitan erat dengan dunia pendidikan. Jadi sesungguhnya membuat desain itu dapat dicoba sendiri, tetapi tidak banyak orang yang mengerti dengan dunia desain serta percetakan. Jadi sehingga memerlukan dorongan pihak yang ahli dalam bidang desain grafis. Nah, hal ini disebabkan mereka telah ahli dalam membuat desain yang pas serta cocok dengan permintaan pelanggan atau customer. Desain grafis percetakan merupakan suatu proses industri untuk memproduksi secara massal tulisan serta foto, paling utama tinta di atas kertas memakai suatu mesin cetak. Jadi di dalam percetakan itu memang tidak jauh dari kertas ya, tinta, foto, tulisan dan lain sebagainya. Lalu untuk manfaat desain grafis percetakan sendiri, perihal untuk positif dalam arti manfaat dari grafis percetakan ini ya banyak sekali ya. Satu, berguna dalam media perencanaan. Seperti yang sudah kita ketahui, seorang memerlukan suatu perencanaan yang pas agar dapat melaksanakan seluruh pekerjaan supaya bisa terlaksana dengan baik. Hanya itu, jadi manfaat dari desain grafis percetakan untuk menjadi media perencanaan suatu hal merupakan alat untuk mempermudah seseorang dalam proses sebuah tujuan. Jadi kita mau membuat suatu planning perencanaan, jadi untuk membuat suatu konsep perencanaan tentang apapun, tentang proyek, tentang apa itu dikonsep dengan suatu desain. Fungsi dari desain grafis ini itu adalah membuat suatu konsep atau media perencanaan. Dunia hiburan, desain grafis banyak digunakan untuk dunia hiburan. Pasti kamu tahu dia pembuatan film, kartun, animasi ya. Kemudian hiburan, game juga termasuk, pembuatan animasi game itu termasuk dalam dunia hiburan. Dalam dunia pendidikan, ya ini juga banyak dunia pendidikan bermanfaat untuk dunia pendidikan ini, di mana desain grafis siswa diharapkan bisa memahami materi lebih cepat dan efisien. Jadi desain grafis ini berguna dalam hal berbentuk layout, sebab bisa memberitahu serta menolong siswa dalam belajar buat membagikan uraian presentasi, spesial dengan PowerPoint ya. Jadi itu adalah desain grafis dengan menggunakan PowerPoint. Jadi membuat satu layout desain PowerPoint, presentasi dan lain sebagainya atau cover dalam dunia pendidikan. Jadi untuk saat ini jadi pengantar desain percetakan hanya segitu. Nanti ada hal-hal lagi untuk lanjutan pada pertemuan berikutnya ya. Dan kita coba untuk tatap muka virtual dengan menggunakan Google Meet di sini, karena kita Google Meet bisa banyak waktunya dan panjang durasinya. Jangan lupa absennya juga hari ini. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di komen di Google Classroom kalian atau di YouTube. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.